Ya, teman gue dimanapun anda berada yang masih terus setia bareng podcast gue, ya. Kalau kemarin-kemarin kita ngobrolnya dari berbagai macam obrolan teman-teman gue yang seru-seru. Nah, kali ini gue akan mengenalin lagi teman gue yang pastinya bisa diambil apa istilahnya ya, pelajaran dari kisahnya dia nih. Nah, kehidupan dia nih. Yang pasti teman gue ini seorang profesional. Kalau dibilang wanita karir lah ya, wanita karir bisa wanita karir. Tapi yang pasti di balik itu lo nggak bisa nyangka bahwa dia itu pernah mengalami yang namanya ya naik turun kehidupan tuh pasti lo juga di rumah ngalamin itu semuanya kan. Ya gue sambut teman gue nih, Demi Puspita. Hai, halo. Apa kabar? Sehat. Salam sehat ya lo. Alhamdulillah. Gimana suasana pandemi COVID tuh? Ya begini-gini aja ya bro ya. Iya. Yang penting kita selalu sehat aja lah. Iya. Tapi nggak ngalamin itu kan? Alhamdulillah mungkin. Pernah lo kena COVID? Alhamdulillah enggak. Enggak ya, jangan tapi ya. sekitar banyak. Tapi udah vaksin dong? Udah dong. Oh, pasti. mantap. Temen gue nih, Demi ini dia bekerja di salah satu label ya. Labelnya apa ya, Dem? Karnaval musik. Karnaval musik. Gue apa itu di situ lo apa ini? Gue ini sosial media koordinator. Sosial media koordinator. Terus gue di sini juga gue lebih banyak berinteraksi juga sama talentnya karena bagaimanapun kita sebagai label kita pengen seseorang ini berhasil lah. Oke, iya berarti juga nggak dilepas gitu aja ya, tetap harus di manage ya. Betul. Nah, terus ini ya dari talent-talent yang ada itu mereka tuh lebih ke genre mana tuh? Lagi banyaknya sih kita dangdut ya. Dangdut, dangdut. Music of my country. Pokoknya cintai produk negeri ya ini. Iya, karnaval musik iya, karnaval musik ya. Itu jadi diseleksi atau gimana tuh talent-talent itu? Kita sih banyaknya seleksi juga. Terus kita juga banyak nemuin misalkan ada yang ibaratnya dia bertalenta tapi sebenarnya sayang gitu kalau misalkan talenta ini sampai lewat itu baru kita rekrut juga. Jadi dari berbagai macam yes, daerah ya. Semuanya. Oke, mantap banget tuh ya karnaval musik ya. Tapi yang beda nih dari Demi ini adalah dia itu punya apa itu ya, hal yang lo kalau pernah lihat gak sih yang namanya mainan mobil-mobilan itu ya yang model kayak Hot Wheels gitu ya. Nah, Demi ini versi nyatanya nih, versi nyatanya nih. Apa tuh aktivitas lo berarti? Jadi sebenarnya ini hobi turun menurun kali ya. Turun menurun. Jadi dari orang tua lo ya? Yes, gue dari orang tua gue. Sebenarnya nih mungkin agak heran ya kenapa cewek yang megang custom mobil gitu kan. Jadi ceritanya tuh lucu. Sebenarnya bokap gue ini pengen punya anak laki-laki. Oh, ngarepnya laki-laki. Terus tiba-tiba keluarlah gue gitu kan, malah sebenarnya gue punya adik laki-laki, tapi bakatnya lebih turun ke gue gitu loh. Jadi suka, wah cakepnya tuh mobil ini. Misalkan kayak kemarin project gue Fiat tahun 58. Gue ganti, gue potong badannya jadi mobil bak. Oh, jadi lu yang desain itu semuanya tuh? Iya, gue yang desain mobilnya, gue imajinasi gitu kan, kayak Pak kayaknya model seperti ini tuh belum ada yang Fiat tahun 58 tapi mobil bak. Karena gue berpikir gue punya anak naik stroller, pengen punya mobil vintage. Gue potong aja tuh mobil. Jadi gitu aja, jadi kayak sebenarnya ini hobi-hobi yang tadi gue gak kepikiran untuk buat custom mobil. Ternyata lambat laun gitu kan, gue merasa ya sudahlah, emang lebih ke mobil yang mana? Mobil yang baru-baru apa mobil-mobil yang lama yang banyak diminati? Kemarin gue baru megang Skyviro, mobil drift. Cuman gue ternyata setelah gue handle itu gitu kan, kayaknya gue nggak passion deh di mobil-mobil zaman sekarang. Kayaknya emang panggilan batin loh kalau misalkan. Panggilan batin emang apa karena emang mobil-mobil zaman dulu itu memang mobil-mobil yang
ini ya mungkin yang artistik itu lebih tinggi ya. Iya, Ya karena kan? posisinya gue ngerasa gini, mobil-mobil zaman sekarang tuh udah banyak cetakannya. Justru yang kita model-model kayak tahun 58, 45, mobil yang, mobil buat Godfather, itu gue ada di rumah. Ada lo? Ada gue di rumah. Itu Aldenauer tahun 56. Bush. Itu, wah itu perjuangan, itu bawa salah satu pencetus gue kalau misalkan vintage ini tuh sejarah yang harus kita rawat. Oh iya. Lebih ada ikatan batinnya sama mobil tua. Kalau sama mobil muda yang kayak, ya udahlah ini kan banyak kopiannya. Paling kalau mobil-mobil muda itu kita cuman kreasinya kita aja, ya udah paling bumpernya, velgnya ganti lah, punyanya itu standar. Kalau misalnya mobil tua, kita carinya pakai perasaan. Tuh kan, dasar gak tuh. Jadi nggak serta-merta ini apa namanya. Ini bukan masalah yang gue lihat itu bukan masalah custom mobilnya yang kayak gitu, tapi yang ngelakuin cewek gitu loh. Nggak semua cewek suka sama tes mobil kayak gitu kan, ya nggak? Bener. Apalagi kan cewek-cewek yang sekarang banyak tuh, teman-teman gue bilang, lu aneh deh, Dem. Iya. Aneh deh lo kenapa lebih apa ya, ibaratnya mereka tuh mau suaminya, mau pacarnya, modif mobil, mereka marah. Oke. Gue cuma bisa kasih tahu sama mereka, masih beruntung hobinya main mobil daripada main mobil. Iya, nah itu dia. Gue mikirnya gitu aja loh. Ini hal simpel gitu, itu manusiawi nih hobi gitu kan. Hobi itu panggilan batin sebenarnya. Betul. Dan lo kayaknya bukan hobi itu. Kalau udah model kayak gitu, itu udah bakat cuy. Udah bakat lo berarti udah bisa ngerubah-rubah gitu nggak bisa. Lo harus ada punya tes gitu. Nah terus kalau misalnya mobil-mobil itu banyak kan mereka itu permintaan dari mereka ke lo atau apa namanya, lo suka istilahnya ya ke yang punya mobil untuk sini deh gua giniin, lo gimana lo? Kalau gue di banyak case kayak gini, emang ada beberapa orang yang datang ke gue minta dengan spek mereka. Tapi kadang-kadang lebih banyaknya lakunya itu setelah gue create. Misalkan gini, gue nemu bangkai mobil Mercy kebo lah ibaratnya. Ini gue mikirnya gue lihat mainan anak gue dulu aja. gitu kayak gue main dulu sama anak gue gitu kan, lihat imajinasi dia megang warna apa. Jadi tuh kayak sebenarnya aneh gue nih gitu kan, ngelihat dari imajinasi anak gue. Pas gue sambungin Mercy kebo cakep nih, pas stikernya ini nih. Nah gue rombak aja tuh, udahlah keluar modal simprok. Udah gue jadiin, laku bro, segitu. Gue bilang lah, ini sekarang seleranya jadi kayak mainan nih gitu kan. Udah dari situlah gue mulai berimajinasi gimana nih mobil. Misalkan kemarin tuh baru laku BMW seri 73. Lo apain tuh? Dengan otak gue kepikiran, aduh mobilnya warna apa ya? Itu masih di amplas bro, masih warna abu-abu. Gue nonton film Hulk. Gue cat hijau, itu kan Hulk celananya tuh agak biru-biru dongker gitu kan, velgnya biru dongker. Udah gue kasih nama, gue jual Hulk, gue jual nih, gue gitu dong, gue kasih nominal bro, di situ beneran. Aku total langsung. Buset. Padahal gue modalnya di situ ya, ibaratnya kita boleh ya sebenarnya 100, laku 250. Waduh. Tapi apa namanya? Berarti lo mencari ya, mencari mobil-mobil itu ya berarti ya? Lebih mencari kan? Lebih mencari, cuman karena habis itu lo rubah gue rombak gitu, semuanya. Tapi karena alhamdulillah bokap gue nih dia punya jiwa ininya ya, tukang besinya agak kuat nih. Jadi dia koleksinya banyak yang ngendep gitu. Daripada bokap gue cuman duduk doang gitu kan, gue bilang udah itu gue modalin deh, gue puterin uangnya. Ya udah dari situ aja gue ngambil stok. Kadang-kadang kayak, wih jackpot ada kerangka mobil apa ini, Jaguar atau apa, hajar gitu. Jadi lebih ke koleksi kali ya? Iya, kayak koleksi gitu ya? sih. Iya kan, gue nggak pernah kayak ngeliat mobil-mobil aneh jalan keluar di jalan raya Jakarta kan nggak pernah lihat gue. Wah, lo kalau lihat ke rumah gue ada raya musim angkut, kayaknya aneh semua gitu ya. Mobilnya kok gini semua? Ini memang mainan anak-anak gue mobil. Gitu ya bang. Iya. Tapi itu lo kerjaan sendiri atau lo sama gue lebih keluarga lo, adek lo, kakak lo atau? Gue lebih sama bokap gue sih. Lo anak pertama kan ya? Gue anak pertama. Kalau adik gue kan dia malah passionnya kan malah di makanan ya. Oh makanan. Balik sama gue dia doyannya masak bro. Tapi untung lo nggak masuk ke kuliner lo. Ya? Lo cocok nih.
Kalau kan kalau bisa lo makan kayak gua bodinya ntar. Waduh. Iya. Jadi lo itu sendiri. Sendiri. Apa sendiri semuanya? Sendiri. Jadi gue apa tuh selalu gue bareng-bareng diskusi lah selalu sama bokap. Ada komunitasnya nggak sih kayak gitu? Ada banget. Jadi kayak setiap minggu kan banyak tuh sanmori BMW apa gitu tuh banyak banget gitu. Apalagi kan bokap kan emang linknya ke situ ya. Jadi gue cuman kayak aneh aja gitu, gue jadi main sama teman bokap gue gitu. Gue yang kayak gitu kan. Kebawa tua lu tuh. Iya, seru juga sih ceritanya ya. Tapi yang gue masih nggak habis pikir karena memang semuanya itu kalau misalnya dipikir-pikir kalau cewek itu lebih emang ke fashion. Iya kan, ke fashion. Tapi kalau kan agak beda sendiri nih. Kalau gue agak beda sendiri. Nah, dan nggak sih pengaruhnya apa keturunan mungkin ya dari bokap lo dalam hal seninya itu. Lo dulu sekolah seni atau gimana? Gue dulu broadcast. Awalnya tuh gue keterima beasiswa DKV di Telkom. Lo DKV lo ya. Oke. Cuman ya karena memang ya namanya juga masa muda ya, cari pencarian gitu kan, jati diri gitu ya. Betul. Jadi kayak diri. Jadinya ya udahlah gue ke broadcast gitu. Soalnya emang kalau di DKV emang gue keterima dengan cepat gara-gara gue gambarnya bagus. Emang berarti lo emang fashionnya digambar gitu kan? Digambar ya pokoknya yang seni-seni lah. Gue udah sangat-sangat tertarik gitu dari dulu. Kan nggak terjun ke broadcast gitu kan, ke stasiun TV atau ke radio atau mana? Kalau lo lebih ke ini apa? Ke broadcast. Jadi gue orangnya juga demen ngomong. Oke. Demen ngomong. Dan penyiar radio lo? Dulu kalau gue nembak lo radio. Dulu gue pengisi suara di Benz Radio. Oh. Gue sempat di Benz Radio juga. Terus ya jadi sedikit banyak ya. Memang gue orangnya tuh suka explore hal baru sama orang lain juga. Suka bikin apa nih, kita project apa nih yang seru-seru segala macam. Kayak gitu, orang gue tuh sangat ekstrovert sekali ya kayaknya ya. Gitu deh. Makanya gue terjebak di broadcast. Iya. Tapi gue mau nanya yang agak private nih. Oke. Ya sebenarnya sih gue salut sama lo nih. Salut sama lo karena lo ini ya mungkin temen gue harus tahu bahwa Demi ini itu single parent. Single parent itu berarti kan ya lo tau lah, ya kan segala aktivitasnya dia sendiri, punya anak juga, ya kan. Nah gue nggak ngerti nih lo cara ngatur kehidupan lo dengan bekerja, hobi lo dengan custom mobil, dan lo juga ngurusin anak lo kan. Iya. Anak lo berapa sih? Anak gue 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Terus gimana tuh? Lo bekerja, anak lo masih kecil itu, terus gimana tuh cara ininya? Alhamdulillah sih, gue ngerasa punya orang tua yang sangat mendukung dengan semua pilihan gue gitu kan. Bukan, jadi gue di sini ya jalaninnya enjoy ya. Jadi gue nyampe rumah sebagai ibu, di kantor gue sebagai karyawan ya. Kita sama-sama kerja di luar. Kalau di luar rumah sama bokap gue jadi temennya bokap gue. Jadi gimana ya, gue ngatur waktunya adalah gue merasa setelah gue menjalani semua hobi gue, kerjaan gue jadi ibu yang waras. Bener. Iya, gue lebih kayak nyampe rumah gue refresh, jadi emang jadi punya peran lagi gitu. Jadi kayak ngerasanya seneng aja sih ya, nggak bisa dibilang gimana cara ngaturnya. Wah, let it flow bro, beneran. Jadi kayak gue merasa semuanya adem, semuanya terjalani. Alhamdulillah nyokap gue bukan tipikal yang nyokap yang kayak aduh gimana nih anak karyawan segala macam. Alhamdulillah gue punya anak yang sangat-sangat tenang dan kalem gitu. Jadi kayak gue nyampe rumah, dia ketemu gue main segala macam, kasih makan, mandiin, keluar rumah ya dia ngertiin juga. Jadi kayak selama anak gue sehat bahagia, buat gue ngejalanin semuanya aman dan nyaman. Oke. Ya tapi gini deh, kalau gue lihat ya, kalau orang biasanya kan kalau ngalamin yang namanya single parent itu pasti dia saat-saat awal itu pasti ngalamin yang namanya apa ya, kalau bisa sebutan trauma lah, agak itu mungkin suasana yang acak adut ya, jatuh gitu. Lo ngalamin itu nggak? Wah, itu gua ngalamin banget ya bro. Apalagi
nih kita buka-bukaan aja ya, Iya. gitu kan. Gue ngalamin sebuah, jadi gue melahirkan anak ini, gue kaget, gue sebagai ibu. Kaget. Iya dong, Iya. ada fakta baby blues soalnya Iya. kan. Ada kaget jadi seorang ibu, satu lagi langsung slash jadi janda. Jadi itu masa, apalagi tambah pandemi, abis gue. Oh jadi lo pisah saat lo masih bayi lo masih dalam kandungan atau udah lahir? Udah lahir umur 3 bulan. 3 bulan ya. Padahal pernikahan gue 1,5 tahun. Hah? Pernikahan gue 1,5 tahun. Gue sempat Lu nggak ngomong-ngomong gue sih waktu nikah sih. Waduh, gimana tuh? Nggak tahu, makanya gue kan nikah udah lama banget gitu kan. Oh, baru 1,5 tahun gue di sini. Gue kenal lo kan, gue kira udah nikah lagi. Nikahnya udah seumur jagung. Iya, seumur jagung ya. Terus. Jadi ya umur pernikahan gue 1,5 tahun. Akhirnya kita bercerai gitu kan. Satu lain ya sudah. Jadi masa terdrop gue ada di situ. Gue ngerasa wah di situ hancur banget bro. Maksudnya gue ada satu di titik gue tidak bisa menjadi diri sendiri. Iya. Ada juga yang akhirnya kayak nggak punya itu kan, maksudnya kayak gue udah nggak usah hidup sekarang deh. Sampai lupa sama anak biasanya kayak gitu. Itu gue sempat kayak gitu. Ngalamin gitu ya? Ngalamin gue. Udah mati bareng aja sama gue ya udah gitu kan. Ada kayak gitu kan. Tapi gue nggak ngajak mati juga, gue kayak gue mati sendirian aja deh gitu ya. kan. Tapi ternyata mungkin ya karena apa yang memotivasi itu ya? Motivasi gue pertama gue lihat orang sekitar dulu sih. Circle terkecil gue dulu. Ternyata mereka stay sama gue walaupun dengan keadaan apapun gitu. Apalagi anak gue anak gue lahir nih itu gara-gara keinginan gue. Ya dong, bukan keinginan dia lahir di gue gitu kan. Jadi kayak gue ada alasan untuk bertahan hidup aja gitu loh. Awalnya gitu, cuman lama-kelamaan kenapa gue bisa bangkit, gue malah berterima kasih atas rasa jatuh gue. Iya benar-benar. Karena gue menemukan diri gue yang sekarang. Kalau misalkan gue nggak jatuh saat itu, gue nggak tahu sekarang jadi apa. Mungkinkah ya nggak tahu ya, maksudnya jadi masih Demi yang manja kali ya. Yang manja atau yang kelemar gitu, ya. Yang dulu tuh gue berpikir dengan hidup gue tuh dengan orang lain. No, hidup gue terbentuk gara-gara diri gue sendiri mau jadi apa, gue mau bangun seperti apa. Dan di sini gue berdiri dengan gue bawa satu kehidupan nih bro. Jadi gue harus lebih tough lagi daripada ini gitu doang sih yang gue bangun. Makanya gue satu lo kuat banget gitu loh kan. Orang kayak nggak sebenarnya apalagi usia waktu lo usia muda gitu kan. Ketika lo ngalamin kayak gitu ya biasanya orang untungnya lingkungan lo nggak terlalu model-model yang kayak orang-orang yang ya sorry ya pada yang broken home sampai harus narkoba lah segala macam. Untung lo nggak kayak gitu kan. Ya langsung warasnya langsung muncul kan. Warasnya tiba-tiba muncul aja gitu. Kayak ya udahlah gue hidayah gue gitu kan. Karena gue percaya sesuatu kayak gini. Terbentur. Jadi apapun jadi Allah tuh ngasih gue kayak gini karena Allah percaya gue mampu. Yes, betul. Nggak akan ngasih cobaan kalau lo nggak mampu. Jadi kita jadi manusia amanah aja lah bro. Amanah aja ya, nggak usah dipikir yang berat-berat ya. Jalan aja lo gitu kan. Makanya jadi Demi yang sekarang nih makanya ya kan. Dan gue yakin banget kalau lo nggak kebentur kayak gitu lo nggak akan terbentuk seperti saat ini. Iya, betul banget. Luar biasa deh si kisah Demi nih ya. Emang banyak banget yang bisa diambil untuk hal-hal seperti itu deh. Sebagai single parent karena banyak banget di luar sana yang jadi single parent jadi lemah. Nggak ini. Yang apalagi kalau misalnya itu kalau lo masih karena cerai ya. Tapi ada juga karena hal-hal khusus ya. Kalau cerainya cerai yang menyakitkan. Benar. Kalau cerai menyakitkan kan biasanya karena dikhianati, diselingkuh itu kan itu menyakitkan. Kalau cerai karena ada perbedaan prinsip nggak terlalu ini banget kan. Ya dah Dem, mungkin gue minta satu ini aja nih buat teman-teman gue biar dia bisa kayak lo nih. Jadi apa sih mungkin ada yang bisa lo sampein buat penonton podcast gue ini biar bisa strong kayak lo nih. Oke. Ini sebenarnya nih bullshit kalau misalkan lagi dengerin masa sakit ya. Oke, benar. Tapi gue bilang lo memanusiakan diri lo dulu. Jadi lo harus
lo nggak boleh denial dengan semua rasa sakit lo. Lo harus menerima segala sakit lo untuk lo menyembuhkannya lebih baik lagi. Karena apa? Dunia itu berputar, bro. Gak mungkin senang terus, nggak mungkin. Sedih terus, nggak mungkin. Karena itu udah jalurnya, emang dunia itu pasti berputar. Jadi menurut gue bullshit kalau gue ngomongin ke semua orang tetap semangat, no. Gue bilang manusiakanlah diri lo. Karena lo akan menemukan jati diri lo ketika lo tahu batas lo ada di mana, standar lo ada di mana, dan tujuan lo kemana. Dan jangan lupa semua yang terjadi ini itu atas izin Allah. Udah gitu aja. Wih, benar. Oke Demi, thank you banget lo udah mampir di podcast gue, dan sehat selalu buat lo semuanya, sama keluarga lo. Masuk dong. Oke teman gue, itu dulu untuk episode kali ini bersama Demi Vita, dan bisa lo ambil cerita hikmah yang bisa jadiin pelajaran buat lo, sehingga lo lebih tahu lagi loh kalau kehidupan itu nggak sepahit yang walaupun istilahnya ya, pahit ya, tapi masih bisa dinikmati nih, kayak kopi gue nih, pahit tapi masih bisa dinikmati. Oke, sampai jumpa lagi, salam sehat.